Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunia waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan keberkahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan antara tasawuf dan fikih, beda hakikat dengan syariat. Mungkin kita sering mengalami atau sering dipertanyakan tentang perbedaan-perbedaan ini karena ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena ada sebagian kita memilih beribadah dengan melalui tasawuf. Ada yang memilih dengan fikih, atau ada yang memilih dengan kajian hakikat ataupun dengan syariat. Tidak jarang ini terjadi perbedaan di antara kita. Perdebatan-perdebatan juga kadang muncul di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita membahasnya ini dengan sederhana aja. Karena kalau yang mendalam tentu ada pakar yang lebih ahlinya dari masing-masing. Saya hanya cuma menggambarkan yang sederhana yang bisa saya pahami. Kalau nanti pun ada salah ataupun kesilapan, bisa nanti saling diskusi hingga kita bisa terjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan pemahaman yang baik untuk sesama kita, untuk persatuan Islam itu sendiri. Karena ini terjadi di antara kita juga, sering di tengah-tengah kita. Kalau saya memahami bahwa ini bisa kita analogikan seperti kalau kita mau nikah. Jadi kalau Anda mau nikah, tentu kita punya cara masing-masing. Ketika kita memilih pasangan, tentu kita ada kriteria-kriteria kita yang kita inginkan. Kita punya, bagaimana aku nanti punya istri, bagaimana aku nanti punya suami. Ada di antara saudara-saudara yang memilih kenalan dulu. Kenali dulu lebih dalam. Kenali dia, siapa dia, ini lengkap semua. Sampai betul hati itu betul bertaut. Betul-betul cinta. Ya udah kenal dia, kenal aku, kenal dia, dia kenal aku. Iya. Baru lamar nikah. Jadi dalam perjalanan rumah tangga itu, harmonisnya rumah tangga udah terbimbing karena rasa cinta yang sudah bertaut ketika sebelum nikah. Karena udah saling kenal, saling cinta, saling jatuh hati sebelumnya. Jadi udah saling memahami. Jadi kalau ini pilihan Anda, ini mirip-mirip lah seperti kalau kita kajian atau kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah melalui tasawuf ataupun kajian hakikat. Lalu yang fikih atau syariat gimana? Ya, Anda yang memilih ta'aruf dulu, kenalan bentar, lalu langsung lamar, ajak nikah, jalani rumah tangga sesuai aturan. Cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Rumah tangga akan berjalan dengan sendirinya. Ya gitu kira-kira untuk fikih. Ini karena fikih, kajian syariat mengatur hubungan rumah tangga sehingga cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Ya cintanya itu setelah berumah tangga. Itu singkat gambaran antara beda tasawuf dengan yang fikih atau syariat. Jadi kalau tasawuf
atau hakikat, itu ibadahnya mengharapkan ridha Allah. Kenali diri terlebih dahulu, kenali Allah, maka akan mengenal Allah. Dan kita itu termasuk keimanan kita di situ. Seberapa kita kenal diri kita, kenal Allah. Dengan kenal Allah, dengan cinta Allah, maka ibadah kita akan lebih khusyuk. Karena kita udah tahu siapa Allah. Kita udah ngelihat Allah, gitu. Seberatnya gitulah, udah mensaksikan Allah. Jadi ibadahnya itu lebih khusyuk. Sedangkan yang fikih syariat itu mengajarkan kita bagaimana kita beribadah dengan benar. Beribadah yang baik. Ini nggak boleh, ini boleh, ini lengkap. Bagaimana kita ibadahnya itu pas dengan yang disunahkan, yang dituntunkan. Dan iman itu akan meningkat seiring dengan ilmu kita yang meningkat. Dan kita juga akan semakin mengenal Allah dengan iman kita tadi semakin meningkat. Dan ibadah akan semakin khusyuk. Ini dua-duanya. Jadi ketika pertanyaan yang tadi beda, di mana bedanya? Banyak bedanya kan? Banyak. Tapi ketika kita mau ngambil persamaannya, sama. Sama di mana? Kita sama-sama mau mendekatkan diri kepada Allah, mau menuju Allah, mau menuju titik terdekat kepada Allah. Lalu kenapa sering terjadi perdebatan di tengah umat? Bahkan nggak jarang kadang ada yang mengkafirkan. Sebenarnya nggak akan terjadi pertentangan yang besar, nggak akan sampai. Apalagi sampai mengkafirkan jika yang tasawuf atau ngaji hakikatnya itu udah paripurna. Atau yang menjalankan fikih udah pakih dengan fikihnya sendiri. Karena tujuannya satu tadi. Allah dengan tuntunannya Al-Quran dan tauladannya Nabi Muhammad SAW. Zalikal kitabu la ghaiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini tujuan kita. Ini jadi tuntunan kita. Nggak ada keraguan di dalamnya. Sama, ini. Sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Di mana bedanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat. Wa zakarallahu katsira. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi orang yang menyebut banyak Allah itu dia akan menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladannya. Orang yang mengharapkan datangnya hari kiamat, dia akan menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladannya. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, dia akan menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladannya. Nggak ada bedanya. Mau yang zikir, mau yang banyak kajian, dia akan menjadikan kitab Al-Quran dan Nabi sebagai tuntunannya, Nabi sebagai teladannya. Nggak akan jadi perbedaan. Jadi kalaupun terjadi perbedaan di tengah-tengah kita, beda debat-debat kecil di tengah-tengahnya biasa. Namanya juga proses. Ini jalan menuju kebaikan. Tentu ada proses pembelajarannya, ada untuk menguatkannya. Ilmu itu kadang meningkat seiring dengan
perdebatan itu, tapi debat yang baik, diskusi yang memberikan perbaikan untuk ke depan. Tapi kalau debat hanya untuk saling menang makalah, nggak ada gunanya itu. Dan makanya jadi catatan bagi kita ketika perdebatan, diskusi, jangan sampai kita mengkafirkan sesama kita, sesama yang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai itu terjadi. Ini penting, karena tidak jarang itu kadang sering terjadi masih di tengah-tengah kita. Ini penting karena pesan Nabi sendiri untuk menghindari kita menghukumi sesama muslim dengan kata kafir, fasik, ahli neraka dan lainnya. Itu disematkan kadang pada, woi kafir lo. Jangan sampai itu kita lakukan karena perbedaan pendapat, karena dalam diskusi kita berbeda. Jangan sampai itu terucap kita, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci gaib itu ada 5, dan diantaranya 1, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok hari, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Nggak tahu dia di mana. Ini di Sunan Musnad Ahmad, di Musnad Ahmad, nomor hadis 4887. Dan ketika seorang muslim menuduh muslim yang lainnya, jadi seseorang menuduh seorang muslim lain dengan tuduhkan kafir, itu sama aja dia dengan membunuhnya. Ini disebutkan di hadis Sahih Al-Bukhari dari riwayatnya Sabit bin Ad-Dohak. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melaknat seorang muslim, maka ia seperti membunuhnya. Barang siapa yang membunuh muslim dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Dan memang tuduhan yang tidak benar akan membalikkan tuduhan itu kepada penuduh itu sendiri. Ini dari Abu Dzar yang menyebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang menuduh fasik atau kafir kepada orang lain, karena jika yang dituduh tidak sebagaimana yang ia tuduhkan, maka ya kata-kata itu akan kembali kepada orang yang membuat tuduhan. Musnad Ahmad, nomor hadis 20.590. Jadi ketika kita menuduh seseorang karena berbeda pendapat dengan kita tuduh dia kafir langsung. Jika tidak benar tuduhan kita, maka kata kafir itu kembali ke kita. Bisa jadi karena perbedaan tadi kita nggak memahami mungkin apa yang mereka pegang. Mereka juga tidak memahami apa yang kita pegang. Kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih besar dari segalanya. Bahkan di akhirat nanti 99 kitab dosa ya, 99 kitab dosa, yang satu kitabnya itu panjangnya sepanjang mata memandang. 99 kitab, yang kitabnya satunya itu panjangnya, kalau tebalnya itu dipanjangkan, diulurkan, itu panjangnya sepanjang mata memandang. Dan jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya kita ketika itu seorang muslim, hindari
kita mengatakan seseorang itu kafir. Karena kita tidak tahu sampai batas mana kalimat la ilaha illallahnya terpegangnya. Seberapa besar dosa yang ia lakukan sehingga bisa menjadikan ia seorang kafir. Karena ketika kita salah menuduhnya, maka kata-kata itu akan kembali kepada kita. Dia nggak kafir, berarti kita yang kafir. Ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang memang agak halus, nggak dia mengkafirkan secara langsung. Misal gini, ini diskusi, lalu mungkin di tengah diskusi ada sesuatu yang kurang pas. Mungkin meninggalkan diskusi ini dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Apa kalimat ini artinya? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini kalimat ayat terakhir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini sudah jelas menyatakan kafir, menyatakan khusus tentang kafir. Ketika kita menyebut seseorang dengan untukmu agamamu, untukkulah agamaku, maka kita sudah menyatakan seseorang itu beda agamanya dengan kita. Ketika dia muslim, dan kita muslim sama-sama berdiskusi, kita tutup diskusi kita dengan lakum dinukum waliyadin, berarti kita menyatakan dia bukan Islam. Apakah kita menyebutkan itu secara halusnya kita menyebutkan mereka kafir? Kalau boleh, ini hindari. Akan lebih baik jika kita menggunakan kalimat lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amal-amalku, bagimu amal-amalmu. Amalan yang kita bedakan, bukan agama. Agama dibangun dengan kalimat la ilaha illallah. Sementara amal itu sudah kembali kepada kita. Dari mana? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ada disebut di surat Al-Qasas. Wa iza sami'u larwa. Apabila kalian mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, salamun alaikum. Bagi kami amal-amal kami, bagimu amal-amal kami. Kesejahteraan atas dirimu. La nabtaril jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Jadi ketika diskusi mungkin nggak ada titik temunya, mungkin kita anggap mereka kurang mengetahui apa yang kita sampaikan, tidak memahami apa yang kita sampaikan, cukup sampaikan lana a'maluna walakum a'malukum, assalamualaikum. Nah, gitu aja, lebih pas. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Dan kita tutup dengan doakan mereka, salam kesejahteraan untuk kalian. Lebih enak. Nggak ada ininya. Di ayat lain juga ada nih disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-139. Qul atuhajjunana fillahi. Katakanlah, apakah kalian akan memperdebatkan kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu.
Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Hanya ridho Allah yang kita harapkan. Jadi ketika diskusi nggak ketemu, kita anggap mereka tidak memahami apa yang kita sampaikan, tinggalkan. Assalamualaikum. Udah selesai. Karena kita mengejar ridha Allah. Hanya ikhlas hati kita, keikhlasan kita. Kita mengharap ridha Allah. Sampaikan. Mungkin lebih baik itu kita membatasi dirinya. Karena di dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa perbedaan di kita di umat ini, toh kita nanti jumpanya di titik yang sama. Jika kita berpegang pada ketentuan yang baik Al-Quran, insya Allah kita akan bertemu di surga yang sama, surga Aden, surga yang tempat terbaik. Kumpul kita bersama keluarga, kumpul kita bersama-sama orang-orang yang soleh. Kalau kita amalnya lebih ini lagi, lebih bersegera lagi, dan kita termasuk yang terbaik, bisa naik ke Firdaus. Tapi ya kalau memang kita lebih jelek lagi, mungkin ridho kita, mengharap ridho kita ini masih tanggung, masih gantung-gantung, atau ibadah kita ini masih masih campur lah dengan maksiat dan lainnya. Tentu ya harus kita tebus dulu kesalahan dan dosa kita, ya ditempatkan di surga yang agak bawah dikit lagi gitu. Karena surga itu ada 2 di atas, 2 di bawah. Ini disebutkan di surat Ar-Rahman. 2 surga di atas ini yang martabat tinggi. Ini Aden dan Firdaus. Ya mudah-mudahan kita termasuk di surga Aden. Karena ada keutamaan satu di surga Aden ini, kita akan memiliki syafaat. Apa ini syafaat? Kalau kita punya syafaat, maka kita bisa akan membantu, menolong saudara-saudara kita, menolong keluarga kita, menolong sahabat kita, menolong kolega kita yang mungkin di hari kiamat, di hari akhirat kurang beruntung, kita dapat membantu mereka. Karena Allah akan berikan kesempatan kepada kita untuk mengeluarkan mereka dari neraka, memasukkan ke dalam surga. Karena ketika di surga ada nanti perjalanan ketemu ke sana kemari, loh kok nggak ada kawanku yang dulu sawan sholat, ada kawanku dulu berhaji, ada kawanku dulu berpuasa sama kami, kok nggak ada di sini ya Allah. Maka akan dikasih kesempatan kita untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita itu. Insya Allah dengan kita berpegang dengan pada ajaran kita masing-masing, dengan kelompok kita masing-masing, dan karena jika kita berpegang dengan kita masing-masing dan saling mengisi, sebenarnya kita saling mengisi. Ketika tasawuf itu dia berpegang dengan tasawufnya, cuman juga memperhatikan dengan fikih, kan alangkah lebih mantap dia. Tasawuf dilengkapi dengan fikih. Orang yang fikih juga mendekatkan dirinya, menguatkan keikhlasannya dengan tasawuf. Wah, akan lebih klop dia. Jumpa dia, insya Allah bisa jadi lebih nyatu dia. Mana yang tidak baik yang dianggap apa, ya tinggalkan, ambil yang baiknya, saling cari titik pertemuannya agar kita sesama umat Islam ini bisa bersatu di dunia, bersatu di akhirat, insya Allah, amin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.